Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, penduduk hidup dalam ketenangan yang misterius. Desa itu tidak pernah mengalami kekurangan makanan, tanahnya subur, dan panennya selalu melimpah. Namun, di balik kemakmuran itu, tersembunyi rahasia kelam yang hanya diketahui oleh para tetua desa. Namanya Desa Wanaraja. Setiap 7 tahun sekali, satu keluarga akan kehilangan salah satu anggotanya dengan cara misterius. Penduduk menyebutnya malam pemanggilan, ketika seseorang akan menjadi tumbal. Tidak ada yang tahu pasti kapan atau siapa yang akan diambil, hanya ada perasaan mencekam yang menghantui seluruh desa saat waktu itu mendekat. Kisah ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Raka. Ia baru saja pindah ke desa itu bersama istrinya, Lina, dan anaknya, Bayu, yang baru berusia 5 tahun. Raka adalah seorang petani yang rajin dan pekerja keras. Ia memilih tinggal di desa itu karena mendengar desas-desus tentang tanahnya yang subur. Ia merasa hidupnya akan lebih baik di sana, jauh dari kebisingan kota. Tapi, tak seorang pun dari desa itu yang memperingatkannya tentang malam pemanggilan. Di tahun ke-7 setelah kepindahannya, keanehan mulai terjadi. Setiap malam, terdengar suara gamelan dari tengah hutan di belakang rumahnya. Suara itu seperti alunan musik yang mengundang, namun sekaligus menakutkan. Lina mencoba mengabaikannya, namun Bayu mulai berubah. Ia sering terbangun tengah malam, menatap ke arah hutan dengan mata yang kosong, seolah terpikat oleh sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Suatu malam, Raka menemukan Bayu berdiri di tepi hutan, di bawah sinar bulan yang pucat. Ketika ia memanggil anaknya, Bayu tidak merespon. Raka berlari menghampiri dan menarik Bayu ke dalam pelukannya. "Ayah, mereka memanggilku. Mereka bilang aku harus ikut mereka," kata Bayu dengan suara yang dingin, tanpa emosi. Raka merasa merinding mendengar perkataan Bayu. Ia segera membawa anaknya pulang, tetapi setiap malam berikutnya, Bayu selalu mencoba keluar dari rumah. Mata Bayu tampak semakin sayu, dan ia semakin sering melamun. Lina mulai merasa ketakutan, ia menduga ada sesuatu yang salah dengan anaknya. Namun, setiap kali mereka mencoba meminta bantuan tetangga, tak seorang pun bersedia berbicara. Raka memutuskan untuk menemui Pak Jaya, seorang tetua desa yang terkenal bijak. Dengan wajah serius, Pak Jaya berkata, "Kalian sudah mendengar suara gamelan itu, kan? Itu adalah panggilan untuk tumbal. Setiap 7 tahun, desa ini memang harus memberikan satu jiwa kepada yang berkuasa di gunung. Karena itulah desa ini subur dan makmur." Raka tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bertanya, "Tapi kenapa harus anak saya? Apakah tidak ada cara lain?" Pak Jaya hanya bisa menggelengkan kepala. "Takdir telah memilih Bayu. Jika kalian menolak, kutukan akan menimpa desa ini, dan semua orang akan binasa." Selama ratusan tahun, desa ini telah memberikan tumbal untuk menjaga keseimbangan. Raka dan Lina pulang dengan hati yang hancur. Mereka tidak sanggup membiarkan Bayu diambil begitu saja, tapi mereka juga tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Semakin malam, Bayu semakin tidak bisa dikendalikan. Suaranya sering berubah, menjadi suara orang dewasa dengan nada yang asing, menuntut untuk dilepaskan ke hutan. Akhirnya, pada malam ke-7, Raka memutuskan untuk membawa Bayu ke tengah hutan. Lina menangis, memohon agar Raka tidak melakukannya, namun Raka merasa tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Bayu di bawah pohon besar di tengah hutan. Gamelan mulai terdengar semakin keras, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan. Bayu berdiri di sana, matanya menatap Raka dan Lina tanpa ekspresi. Saat Raka dan Lina berjalan mundur, sosok-sosok bayangan mulai muncul dari balik pepohonan, mengelilingi Bayu dengan wajah tanpa mata. Sosok-sosok itu tampak menari di sekitar Bayu, tangan-tangan mereka merengkuh dan membawanya ke dalam kegelapan hutan. Teriakan terakhir Bayu menggema di telinga mereka, sebelum hutan kembali sunyi. Raka dan Lina pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Keesokan paginya, Desa Wanaraja kembali seperti biasa. Tanah subur, hasil panen melimpah, dan penduduknya kembali tersenyum. Namun, setiap malam, Raka dan Lina masih bisa mendengar suara gamelan yang menggema dari dalam hutan, mengingatkan mereka pada sosok kecil yang telah mereka tinggalkan. Selama sisa hidupnya, Raka dan Lina hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Setiap malam pemanggilan berikutnya, mereka akan duduk di tepi hutan, memanggil nama Bayu, berharap suatu hari mereka bisa bertemu lagi dengan anaknya.
Namun, suara gamelan itu terus bergema, seolah menjawab bahwa jiwa Bayu telah menjadi bagian dari rahasia gelap yang menjaga kemakmuran desa Wanaraja.